Pernah nggak sih kamu berada di situasi ini? Kamu lagi nanya ke pasanganmu, "Sayang, mau makan di mana?" Lalu jawabannya singkat, padat, dan bikin bingung, "Terserah." Nah, di titik ini banyak pria biasanya langsung panik, bingung, atau bahkan kesal. Ada yang langsung diam, ada yang ikutan cuek, bahkan ada yang akhirnya berujung adu argumen kecil yang seharusnya nggak perlu terjadi. Padahal, kalau kamu tahu cara yang tepat menghadapi momen "terserah" ini, hubunganmu bisa jadi lebih hangat, lebih seru, dan jauh dari drama-drama kecil yang bikin capek. Banyak pria menganggap kata "terserah" itu sederhana. Tapi percayalah, di balik satu kata itu ada banyak makna yang nggak selalu kelihatan di permukaan. Dan disinilah bedanya pria biasa dengan pria sejati. Pria biasa akan bingung, tapi pria sejati tahu bagaimana mengubah momen kecil ini jadi kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan, empati, dan kecerdasan emosional. Di video ini, saya akan bongkar tuntas apa sebenarnya arti dari kata "terserah" yang sering diucapkan wanita, kenapa mereka mengatakannya, dan yang paling penting, bagaimana cara seorang pria sejati menyikapinya. Bukan sekadar teori, tapi langkah-langkah nyata yang bisa langsung kamu praktikan. Jadi, kalau kamu nggak mau lagi terjebak dalam drama "terserah" dan ingin jadi pria yang lebih bijak, dewasa, dan disegani pasanganmu, tonton video ini sampai akhir. Karena setiap menitnya akan membuka perspektif baru tentang komunikasi dalam hubungan. Kita mulai dari satu hal yang penting. Ketika seorang wanita bilang "terserah", sebenarnya itu jarang sekali berarti benar-benar bebas, pilih aja apapun. Kalau kamu percaya begitu saja, biasanya ujungnya justru bikin suasana jadi aneh. Kenapa? Karena seringkali, terserah adalah sebuah kode, bukan jawaban final. Kode yang bisa berarti dia sedang malas mikir, dia ingin kamu lebih tegas, atau bahkan dia lagi menguji seberapa peka kamu. Jadi, seorang pria sejati pertama-tama harus bisa membaca konteks. Jangan buru-buru ambil langkah, tapi pahami dulu situasi di balik kata tersebut. Bayangkan begini, kamu tanya, "Mau makan apa?" Lalu dia jawab, "Terserah." Kalau kamu langsung bilang, "Oke, kita makan pecel lele aja deh." Tapi ternyata dia lagi nggak mood makan gorengan, yang ada malah dia cemberut. Kamu kesal karena merasa sudah menawarkan. Dia pun kesal karena merasa tidak dimengerti. Dari hal sepele akhirnya bisa merembet jadi masalah besar. Nah, disinilah pria sejati dituntut untuk tidak reaktif, tapi responsif. Beda tipis, tapi dampaknya besar. Lalu apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, jangan berhenti di kata "terserah". Anggap saja itu pintu pertama. Kamu harus masuk lebih dalam dengan memberikan opsi. Katakan, "Oke, ada dua pilihan nih, mau makan bakso atau sushi?" Dengan memberi opsi terbatas, kamu tetap menunjukkan kepemimpinan, tapi tetap menghargai keinginannya. Ini berbeda jauh dengan pria yang langsung bilang, "Ya udah, kamu aja yang pilih." Itu terkesan lepas tangan, padahal wanita biasanya ingin merasa dilibatkan, bukan dibiarkan. Mengapa opsi terbatas ini efektif? Karena psikologi manusia cenderung lebih mudah memilih kalau pilihannya jelas dan tidak terlalu banyak. Studi dalam ilmu psikologi keputusan menunjukkan bahwa terlalu banyak pilihan justru membuat orang jadi lebih stres dan sulit mengambil keputusan. Jadi ketika kamu kasih 2 atau 3 opsi, pasanganmu lebih mudah mengekspresikan preferensinya. Contohnya, kamu tanya, "Mau makan bakso atau sushi?" Kalau dia jawab, "Kayaknya sushi deh." Itu artinya kamu berhasil membantu dia menemukan keinginan sebenarnya. Kamu tidak sekadar menunggu, tapi memimpin dengan elegan. Tapi ada kalanya, walaupun sudah kamu kasih opsi, dia tetap bilang, "Terserah." Di titik ini, pria biasa mungkin akan menyerah. Tapi pria sejati tidak berhenti. Dia akan membaca bahasa tubuh, nada suara, bahkan ekspresi wajah. Misalnya, kalau dari tadi dia buka Instagram story temannya yang makan dessert, bisa jadi sebenarnya dia lagi pengen yang manis-manis. Atau kalau ekspresinya lelah, mungkin dia lebih ingin makan yang simple dan cepat. Artinya, PK itu bukan cuma soal mendengar kata-kata, tapi juga membaca sinyal nonverbal. Pria sejati itu ibarat detektif yang tahu cara menangkap petunjuk kecil untuk memahami pasangannya. Mari kita ambil analogi sederhana.
Kalau kamu sedang main game strategi, misalnya catur atau Mobile Legends, kamu pasti tidak hanya melihat satu langkah lawan. Kamu akan mencoba membaca pola, melihat kemungkinan gerakan berikutnya. Sama halnya dengan komunikasi dengan pasangan. Kata, terserah, adalah gerakan kecil. Tapi di baliknya ada strategi besar yang bisa kamu tangkap kalau kamu mau lebih jeli. Disinilah hubungan jadi lebih dalam. Kamu tidak sekadar pasangan, tapi partner yang benar-benar mengerti. Langkah kedua, gunakan humor untuk mencairkan suasana. Ingat, wanita itu sangat menghargai pria yang bisa membuatnya tertawa, apalagi di momen-momen tegang atau membingungkan. Jadi, ketika dia bilang, terserah, kamu bisa balas dengan senyum sambil berkata, "Oke, kalau gitu kita makan batu bata aja ya, biar kuat kayak Hulk." Humor ringan seperti ini seringkali bikin dia tertawa dan akhirnya mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari konflik, tapi juga mempererat hubungan melalui momen lucu bersama. Lalu bagaimana kalau, terserah, bukan tentang makanan, tapi soal keputusan lain, misalnya mau pergi kemana saat liburan, atau bahkan hal serius seperti menentukan arah hubungan? Nah, disinilah levelnya naik. Kalau wanita bilang, terserah, dalam hal besar, biasanya itu tanda dia merasa tidak ingin terlihat terlalu dominan. Dia ingin melihat apakah kamu bisa mengambil keputusan besar dengan tanggung jawab. Pria sejati tidak panik, tidak lempar tanggung jawab, tapi justru menunjukkan kepemimpinannya dengan elegan. Misalnya, saat membahas liburan, dia bilang, "Ya terserah kamu aja." Di sini, jangan langsung jawab asal seperti, "Ya udah kemana aja boleh." Sebaliknya, tunjukkan kalau kamu benar-benar memikirkan keputusan itu. Katakan, "Aku ada 2 pilihan yang kupikir cocok buat kita. Bisa ke Bali buat suasana pantai santai, atau ke Jogja untuk nuansa budaya. Menurutmu lebih seru yang mana?" Dengan begini, kamu menunjukkan kalau kamu peduli, sudah mempertimbangkan pilihan, tapi tetap melibatkan dia dalam keputusan akhir. Itu jauh lebih maskulin dan dewasa dibanding hanya berkata, "Ya udah, kamu atur aja." Mengapa ini penting? Karena salah satu hal yang paling membuat wanita kagum pada pria adalah sense of leadership. Bukan berarti kamu harus mengatur semuanya seenaknya, tapi kamu punya inisiatif, arah, dan keyakinan. Kalau setiap kali ada keputusan kamu selalu bilang, "Ya udah, bebas." Lama-lama pasanganmu bisa merasa kamu tidak serius atau tidak punya pendirian. Sebaliknya, kalau kamu bisa menunjukkan kepemimpinan sambil tetap menghargai pendapatnya, kamu akan terlihat sebagai pria yang dewasa, matang, dan pantas diandalkan. Sampai sini kita sudah membahas 2 langkah awal. Pertama, jangan berhenti di kata terserah, tapi kasih opsi terbatas. Kedua, gunakan humor atau PK membaca sinyal nonverbal. Kedua hal ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar sekali untuk membuat hubungan lebih harmonis. Sekarang mari kita bahas lebih dalam, karena kata terserah itu sebenarnya punya banyak lapisan makna. Tidak semua terserah berarti sama. Kadang itu tanda dia ingin kamu mengambil keputusan, kadang itu tanda dia lagi malas ribut, dan kadang itu justru tanda dia sedang menyimpan rasa tidak puas. Nah, tugas pria sejati adalah belajar membaca nuansa itu. Pernahkah kamu mendengar istilah between the lines? Artinya, jangan hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tapi juga makna di baliknya. Ketika wanita bilang, terserah, dia bisa saja sedang menguji, apakah kamu cukup peka untuk tahu apa yang aku mau? Kalau kamu salah respon, dia bisa merasa kamu kurang perhatian. Tapi kalau kamu tepat membaca situasi, dia akan merasa dimengerti. Dan perasaan dimengerti ini adalah salah satu kebutuhan emosional terbesar dalam hubungan. Langkah ketiga yang harus dilakukan pria sejati adalah latih keterampilan bertanya dengan cerdas. Jangan berhenti di pertanyaan standar yang membosankan. Contohnya, kalau dia bilang, terserah, ketika kamu tanya mau makan apa, jangan langsung bilang, "Ya udah kalau gitu aku pilih aja ya." Lebih baik kamu gali dengan pertanyaan yang ringan tapi mengarahkan. Misalnya, "Oke, kalau gitu pilihannya mau yang pedas atau yang ringan aja? Atau, mau makan yang hangat berkuah, atau yang kering dan praktis?" Dengan begitu, kamu membuat dia merasa dilibatkan, tapi tanpa harus mengeluarkan banyak energi untuk berpikir. Kenapa ini penting?
Karena seringkali wanita sebenarnya tahu apa yang dia mau, tapi malas mengatakannya secara langsung. Mungkin dia takut dibilang rewel, atau sedang dalam mood tidak ingin terlalu cerewet. Jadi dia pakai kata, terserah, sebagai jalan pintas. Dengan bertanya cerdas, kamu membantu dia membuka pintu itu tanpa membuatnya merasa bersalah. Itulah bentuk komunikasi yang dewasa. Langkah keempat, jangan terlalu serius menanggapi, terserah. Kadang pria terlalu cepat merasa tersinggung. Misalnya, kamu tanya, mau nonton film apa? Lalu dia jawab, terserah. Kamu langsung berpikir, kenapa sih jawabnya gitu terus? Nggak mau mikir ya? Akhirnya kamu jadi kesal sendiri. Padahal, bisa jadi dia memang benar-benar lagi nggak ada preferensi. Nah, di sini peranmu sebagai pria sejati adalah menjaga suasana tetap positif. Gunakan nada santai, jangan menunjukkan wajah kesal, dan kalau bisa selingi dengan sedikit humor. Misalnya, kamu bisa bilang, "Oke, kalau terserah, berarti kita nonton film dokumenter tentang kehidupan jamur di hutan Amazonia." Biasanya dia akan ketawa dan bilang, jangan yang aneh-aneh, yang lain aja deh. Nah, akhirnya dia akan mengungkapkan pilihan sebenarnya. Intinya, jangan buru-buru naik darah. Pria sejati tahu cara menjaga vibe hubungan tetap ringan dan menyenangkan. Langkah kelima, belajar membaca pola kebiasaan pasanganmu. Kalau kamu perhatikan, sebenarnya wanita punya pola yang cukup konsisten. Misalnya, kalau sudah lewat jam 7 malam, dia biasanya nggak mau makan makanan berat. Atau kalau lagi PMS, dia lebih suka makanan manis. Nah, ketika dia bilang, terserah, kamu bisa gunakan data itu untuk menebak dengan tepat. Contoh nyata, seorang teman saya sering cerita, setiap kali pacarnya bilang, terserah, dia sudah tahu kalau 80% kemungkinan jawabannya akan berujung ke makanan Jepang. Jadi dia langsung menawarkan, "Oke, kalau gitu kita ke resto sushi yang baru buka itu, gimana?" Dan benar saja, pacarnya langsung setuju dengan wajah berbinar. Dari situ dia bilang ke saya, kuncinya bukan dukun, tapi pengamatan. Artinya, pria sejati adalah yang mau memperhatikan detail kecil dari pasangannya, lalu menggunakannya untuk membuat keputusan yang tepat. Coba bayangkan kalau kamu bisa melakukan hal ini. Setiap kali pasanganmu bilang, terserah, kamu selalu bisa menebak dengan benar apa yang dia inginkan. Bukankah itu akan membuatmu terlihat seperti orang yang sangat peka dan perhatian? Padahal sebenarnya itu hasil dari konsistensi observasi. Jadi, mulai sekarang jangan malas memperhatikan kebiasaan pasanganmu. Ingat, detail kecil itulah yang membuatmu terlihat istimewa di matanya. Langkah keenam, ambil peran sebagai problem solver, bukan problem maker. Banyak pria yang justru memperkeruh suasana. Misalnya, ketika wanita bilang, terserah, dia malah membalas dengan ketus. Ya udah kalau kamu nggak bisa milih, jangan marah kalau aku salah pilih. Kalimat seperti ini bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah bensin ke api. Sebaliknya, pria sejati akan memposisikan dirinya sebagai penyelesai masalah. Caranya sederhana, tetap tenang, berikan solusi praktis, dan bawa suasana ke arah positif. Misalnya, oke, aku pilih restoran Ayah, soalnya dekat dan makanannya enak. Tapi kalau kamu lagi pengen yang lain, bilang aja, aku fleksibel kok. Kalimat seperti ini terdengar dewasa, bertanggung jawab, sekaligus menunjukkan kalau kamu peduli dengan kenyamanannya. Langkah ketujuh, gunakan bahasa tubuh yang menenangkan. Ingat, komunikasi bukan hanya lewat kata-kata. Ketika dia bilang, terserah, coba tatap matanya sebentar, tersenyum, dan sentuh tangannya. Gestur sederhana seperti itu bisa membuat dia merasa aman dan dipahami. Jangan merespons dengan nada tinggi atau ekspresi jutek, karena itu akan membuat suasana tambah dingin. Ada sebuah penelitian dalam psikologi komunikasi yang menunjukkan bahwa 55% pesan manusia ditangkap melalui bahasa tubuh, 38% dari intonasi suara, dan hanya 7% dari kata-kata itu sendiri. Jadi, ketika dia bilang, terserah, sebenarnya makna sebenarnya lebih banyak ada di ekspresi dan nada suaranya dibandingkan kata itu sendiri. Nah, pria sejati paham hal ini, dan tahu bagaimana menggunakan bahasa tubuh untuk memperkuat responnya. Langkah ke-8, berani mengambil keputusan dengan percaya diri. Ada kalanya, walaupun sudah kamu tanya,
Sudah kamu kasih opsi, sudah kamu pancing dengan humor, dia tetap bilang, terserah. Nah, disinilah momen emasmu untuk menunjukkan kepemimpinan. Jangan terlalu lama bingung, jangan menyerah, tapi ambil keputusan dengan tegas. Contohnya, kamu bisa berkata, "Oke, kalau gitu aku yang pilih ya. Kita makan ramen malam ini, biar hangat dan gak ribet." Kemudian lakukan dengan mantap. Kalau ternyata dia kurang setuju, dia akan langsung bilang. Tapi justru dari sikapmu yang tegas itu, dia akan merasa kalau kamu bukan tipe pria yang pelin-pelan. Wanita lebih menghargai pria yang berani mengambil keputusan, daripada pria yang terus-terusan kebingungan. Coba renungkan, dalam kehidupan sehari-hari pun, siapa yang lebih disegani? Orang yang jelas dalam mengambil keputusan, atau orang yang selalu bingung? Tentu yang pertama. Dan ini juga berlaku dalam hubungan. Sikap tegasmu adalah cerminan kalau kamu bisa jadi pemimpin dalam situasi yang lebih besar nantinya. Sampai di sini, kita sudah punya 8 langkah praktis yang bisa kamu lakukan ketika pasanganmu bilang, terserah. Mulai dari memberi opsi terbatas, membaca sinyal nonverbal, bertanya dengan cerdas, menjaga suasana dengan humor, membaca pola kebiasaan, jadi problem solver, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, hingga berani mengambil keputusan dengan percaya diri. Semua langkah ini bisa langsung kamu praktikkan hari ini juga. Sampai di titik ini, kamu sudah paham bahwa terserah bukanlah kata yang bisa ditelan mentah-mentah. Ada konteks, ada emosi, dan ada dinamika yang harus dibaca. Nah, pria sejati bukan hanya tahu cara merespon sekali dua kali, tapi juga tahu bagaimana menjaga pola komunikasi jangka panjang supaya momen terserah justru mempererat hubungan, bukan melemahkannya. Mari kita bahas lebih dalam tentang pola ini. Ketika wanita bilang, terserah, seringkali itu terjadi karena dia merasa lelah mengambil keputusan. Dalam psikologi, ada istilah decision fatigue, yaitu kondisi ketika seseorang sudah terlalu banyak mengambil keputusan seharian, sehingga otaknya malas memutuskan hal-hal kecil. Bayangkan, kalau dari pagi dia sudah harus mikir tentang pekerjaan, urusan rumah, atau hal lain. Wajar kalau saat ditanya, mau makan apa? Jawabannya cuma, terserah. Nah, pria sejati memahami ini. Dia tidak tersinggung, tidak merasa disepelekan, tapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk membantu. Jadi, langkah ke-9 yang harus kamu kuasai adalah belajar memahami kondisi emosional pasanganmu sebelum mengambil kesimpulan. Kalau kamu tahu dia habis hari yang melelahkan, jangan paksa dia untuk mikir panjang. Ambil alih kendali dengan tenang. Katakan, aku tahu kamu capek, jadi biar aku aja yang pilih ya. Kalimat sederhana ini bisa membuat pasanganmu merasa sangat dihargai dan dimengerti. Ada sebuah kisah menarik dari pasangan yang sudah menikah 10 tahun. Sang suami bilang, saya dulu sering kesal kalau istri bilang terserah. Sampai akhirnya saya sadar, dia bilang begitu karena capek. Jadi sekarang kalau dia bilang terserah, saya langsung atur semuanya. Dari tempat makan, menu, sampai rute jalan. Dan dia malah makin sayang karena merasa diurus. Kisah ini membuktikan bahwa pemahaman emosi lebih penting daripada sekadar kata-kata. Langkah ke-10. Jangan terjebak dalam debat kecil. Banyak pria jatuh ke jebakan ini. Dia tanya, mau makan apa? Dijawab, terserah. Lalu dia pilih restoran A. Ternyata pas di jalan, pasangannya bilang, kok pilih itu sih? Kan aku lagi nggak pengen yang berminyak. Akhirnya pria itu langsung meledak. Lah tadi kamu bilang terserah, sekarang protes. Debat pun pecah. Pria sejati tidak terjebak dalam pola ini. Dia tahu bahwa wanita kadang berubah pikiran, dan itu normal. Jadi, alih-alih marah, dia gunakan fleksibilitas. Respon yang tepat misalnya, oh oke, kalau gitu kita belok aja ke tempat lain. Aku tahu satu resto yang lebih sehat. Pasti kamu suka. Dengan begini, bukannya ribut, justru kamu menunjukkan kualitas adaptif sebagai pasangan. Ingat, hubungan itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa menjaga keharmonisan. Langkah ke-11. Jadikan terserah sebagai peluang untuk menunjukkan kreativitasmu. Kalau terus-terusan kamu hanya memberikan 2 opsi standar, lama-lama hubungan terasa membosankan. Cobalah sesekali gunakan kesempatan terserah untuk membuat kejutan kecil. Misalnya, ketika dia bilang,
terserah, soal makanan, kamu bisa bilang, "Oke, kalau gitu aku bawa kamu ke tempat baru yang belum pernah kita coba." Bayangkan ekspresinya ketika dia menemukan kamu sudah menyiapkan tempat makan unik, atau bahkan sekadar jajanan kaki lima yang enak tapi belum pernah dia cicipi. Momen seperti ini bisa jadi kenangan indah. Jadi, jangan hanya melihat terserah sebagai masalah, tapi juga sebagai pintu untuk memberi kejutan positif. Langkah ke-12. Pahami bahwa kadang terserah adalah cara dia menguji komitmenmu. Misalnya, ketika membicarakan hal serius seperti rencana masa depan, lalu dia bilang, "Ya udah terserah kamu deh." Bisa jadi sebenarnya dia ingin melihat apakah kamu benar-benar punya visi, atau kamu hanya ikut arus. Di sini, pria sejati akan menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan arah yang jelas. Contoh nyata, seorang pria ditanya pacarnya, "Nanti kalau menikah, kamu mau tinggal di kota atau kampung?" Si wanita jawab sendiri, "Terserah kamu aja." Nah, kalau prianya jawab, "Ya udah, nanti aja mikirnya," itu akan terlihat tidak punya perencanaan. Sebaliknya, kalau dia bilang, "Aku lebih condong tinggal di kota dulu, karena peluang kerja lebih besar. Tapi nanti kalau sudah mapan, kita bisa pertimbangkan pindah ke kampung biar suasana lebih tenang." Maka dia terlihat punya visi yang matang. Wanita akan merasa lebih aman dengan pria seperti ini. Langkah ke-13. Gunakan momen terserah untuk melatih komunikasi dua arah. Banyak pria mengira hubungan yang baik itu cukup dengan dirinya yang selalu mengambil keputusan. Padahal, wanita juga butuh ruang untuk didengarkan. Jadi, sesekali ketika dia bilang, "Terserah," kamu bisa balikan pertanyaan dengan lebih dalam. "Aku pengen tahu, sebenarnya kamu lagi pengen apa sih? Aku pengen kita saling terbuka biar nggak ada salah paham." Dengan cara ini, kamu tidak hanya menyelesaikan masalah hari itu, tapi juga membangun komunikasi yang lebih sehat untuk jangka panjang. Percayalah, wanita akan sangat menghargai pria yang mau membuka ruang dialog seperti ini. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan tentang siapa yang lebih dominan, tapi siapa yang lebih mau mendengarkan. Langkah ke-14. Kuatkan mental, jangan gampang goyah. Kadang, setelah kamu ambil keputusan, pasanganmu mungkin tetap memberi komentar. "Ah, kenapa pilih itu sih?" Nah, disinilah ujiannya. Kalau kamu langsung berubah arah setiap kali dikritik, kamu akan terlihat pelin-pelan. Tapi kalau kamu tetap tenang dan yakin, sambil tetap mendengarkan pendapatnya, kamu akan terlihat lebih solid. Misalnya, kamu bilang, "Aku pilih makan di restoran Ayah, karena makanannya sehat." Kalau dia komentar, "Tapi aku lagi nggak mood makanan sehat," kamu bisa balas dengan tenang, "Oke, aku ngerti. Kalau gitu kita ke B aja, yang lebih ringan. Tapi sebenarnya A juga bagus buat kamu, loh." Dengan begitu, kamu tetap terlihat tegas, tapi juga fleksibel. Itu ciri khas pria sejati. Langkah ke-15. Gunakan terserah sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang. Terkadang, jawaban terserah muncul karena dia ingin melihat apakah kamu benar-benar peduli pada kebutuhannya. Jadi, gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan rasa sayangmu. Misalnya, kamu bisa bilang, "Aku pilih yang menurutku terbaik buat kamu, soalnya aku pengen kamu nyaman." Kalimat sederhana tapi tulus ini bisa membuat pasanganmu merasa sangat dihargai. Kalau kamu perhatikan, semua langkah ini sebenarnya tidak sulit. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, kesabaran, dan kemauan untuk benar-benar memperhatikan pasanganmu. Pria sejati bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas emosional. Dan menghadapi kata terserah adalah salah satu latihan terbaik untuk melatih kecerdasan emosionalmu. Bayangkan kalau kamu sudah terbiasa menghadapi momen-momen kecil ini dengan baik. Apa yang terjadi dalam hubunganmu? Pertama, pasanganmu akan merasa lebih aman karena tahu kamu bisa memimpin dengan bijak. Kedua, dia akan merasa lebih diperhatikan karena kamu tidak hanya mendengar kata-katanya, tapi juga memahami maksud di baliknya. Dan ketiga, hubungan kalian akan terasa lebih harmonis karena tidak ada lagi drama kecil yang merusak mood. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua strategi tadi bisa diterapkan dalam berbagai situasi nyata, bukan hanya soal makan atau liburan. Karena faktanya, kata terserah bisa muncul dalam banyak konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya,
Ketika kamu dan pasangan membicarakan rencana akhir pekan, kamu tanya, mau kemana weekend ini? Dan dia jawab, terserah. Nah, pria biasa akan mungkin membiarkan itu berlalu, atau asal pilih dan berharap dia setuju. Tapi pria sejati akan mengubahnya jadi momen untuk membuat hubungan lebih hidup. Dia bisa bilang, kalau gitu aku punya 2 ide. Kita bisa jalan-jalan ke taman kota biar santai, atau coba kafe baru yang lagi hits. Kamu lebih suka yang mana? Dengan begitu, weekend bukan sekadar lewat begitu saja, tapi jadi pengalaman bersama yang berkesan. Contoh lain, ketika membeli sesuatu yang penting, misalnya furnitur rumah. Kamu tanya, mau warna apa? Lalu jawabannya, terserah. Disinilah pentingnya observasi. Kalau kamu tahu pasanganmu biasanya suka warna netral, kamu bisa pilih warna beige atau abu-abu sambil berkata, aku pilih warna ini karena cocok sama selera kamu yang suka nuansa tenang. Kalimat sederhana ini bisa bikin pasanganmu tersenyum, karena dia merasa kamu memperhatikan detail kecil dari dirinya. Ada juga konteks yang lebih dalam, seperti arah hubungan. Ketika topik serius muncul, dan dia bilang, ya udah terserah kamu aja. Banyak pria akan salah langkah di sini. Mereka bisa jadi cuek atau malah panik. Padahal, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan visi. Bayangkan kamu menjawab, aku pikir kita sebaiknya fokus memperkuat karir masing-masing dulu selama 2 tahun, sambil tetap merencanakan masa depan bersama. Aku mau kamu tenang, karena aku serius sama hubungan ini. Jawaban ini bukan hanya membuat pasanganmu merasa aman, tapi juga membuatmu terlihat sebagai pria dengan arah dan tanggung jawab. Dan jangan lupa, terserah kadang muncul saat emosi. Misalnya, setelah ada perbedaan pendapat, kamu tanya, kamu maunya gimana? Dia menjawab dingin, terserah. Nah, ini situasi yang tricky. Kalau kamu memaksa, biasanya akan berujung ribut. Tapi kalau kamu diam saja, hubungan bisa makin dingin. Disinilah pria sejati menunjukkan kedewasaannya. Tetap tenang, beri ruang, lalu kembali dengan komunikasi yang lembut. Kamu bisa bilang, oke, aku ngerti kamu lagi nggak mau ngomong sekarang. Aku kasih waktu dulu. Tapi kalau kamu sudah siap, aku pengen dengar apa yang kamu rasain. Dengan cara itu, kamu menunjukkan 2 hal sekaligus. Pertama, kamu tidak mudah terpancing emosi. Kedua, kamu memberi pasangan rasa aman bahwa emosinya tidak diabaikan. Percayalah, wanita akan sangat menghargai pria yang bisa menghadapi emosi dengan kepala dingin. Kalau kita rangkum, menghadapi kata terserah, itu sebenarnya latihan dalam 3 hal. Kesabaran, kecerdasan emosional, dan kepemimpinan. Kesabaran, karena kamu dituntut untuk tidak buru-buru marah. Kecerdasan emosional, karena kamu harus bisa membaca makna di balik kata-kata. Dan kepemimpinan, karena pada akhirnya kamu harus berani mengambil keputusan dengan percaya diri. Bayangkan kalau kamu konsisten melakukan ini dalam hubunganmu. Hal-hal kecil seperti makan di mana, pergi kemana, atau memilih aktivitas, akan selalu jadi momen harmonis, bukan sumber pertengkaran. Pasanganmu akan merasa punya partner yang bisa diandalkan, bukan seseorang yang malah menambah beban. Dan itulah inti dari menjadi pria sejati. Hadir bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan ketegasan, pengertian, dan arah yang jelas. Jadi, apa yang sebenarnya harus dilakukan seorang pria ketika pasangannya bilang, terserah? Bukan sekadar menerima kata itu mentah-mentah, tapi membacanya dengan cerdas. Mulai dari memberi opsi terbatas, membaca bahasa tubuh, bertanya dengan cerdas, menggunakan humor, memperhatikan pola kebiasaan, menjadi problem solver, sampai berani mengambil keputusan dengan percaya diri. Semua langkah itu bukan teori kosong, tapi hal-hal praktikal yang bisa kamu uji langsung dalam hubunganmu. Ingat, terserah bukanlah masalah. Terserah adalah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu bukan pria biasa, tapi pria sejati yang tahu cara memimpin dengan elegan, peduli dengan detail, dan cerdas membaca situasi. Hubungan yang kuat bukan dibangun dari hal-hal besar saja, tapi justru dari momen kecil sehari-hari seperti ini. Kalau kamu bisa menangani, terserah, dengan baik, percayalah, hal-hal besar dalam hubungan juga akan jauh lebih mudah dijalani. Sekarang, giliranmu untuk mencoba. Lain kali pasanganmu bilang, terserah. Jangan kesal,
Jangan bingung. Ambil napas, gunakan langkah-langkah yang sudah kita bahas, dan buktikan kalau kamu adalah pria yang matang dan bisa diandalkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya tentang hubungan, pengembangan diri, dan cara menjadi pribadi yang lebih baik. Karena setiap minggu saya akan membagikan tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan nyata. Dan terakhir, coba bagikan video ini ke teman-temanmu yang sering kebingungan menghadapi pasangan. Siapa tahu, dengan memahami satu kata sederhana, terserah, mereka bisa belajar banyak tentang cinta, komunikasi, dan kepemimpinan dalam hubungan.